Jumpa lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan klik tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan tiap kali ada cerita baru di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rezeki yang barokah. Amin. Legenda kisah Timun Mas. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara, karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun, harapan itu telah pupus, karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar, untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun, perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha! 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 Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun, Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa. Jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi, ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah, raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda,
yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Srini memetiknya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah, karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. "Ngoa, ngoa, ngoa." Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. "Jangan menangis anakku sayang. Timun Mas," hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa, air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga, karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih, karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat, karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak semata wayangnya itu ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan ibu, anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya, kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud, Ibu?" tanya Timun Mas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. "Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. "Hai, perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf, Tuan Raksasa,
Anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Srini mengulur-ulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timur Mas bisa selamat. Baiklah, kalau begitu. Tapi, kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Srini. Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya, imbuh Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf, Tuan Pertapa. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Mbok Srini. Apa yang bisa kubantu, Mbok Srini? Tanya pertapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar. Seru pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini, hati Mbok Srini mulai agak tenang, karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai, perempuan tua. Kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Emas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu, Mbok Srini membisik Timun Mas. Baik, Bu. Jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar kerajaan antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya,
ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerimbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Emas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Emas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.